Halo Susan, apakah kamu tahu apa itu laju reaksi? Ya, saya tahu. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Ya, tepat sekali. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas materi mengenai laju reaksi. Nah, di sini saya menyediakan dua gambar, yaitu gambar pengapian dan mobil berkarat. Jika kalian perhatikan gambar ini, dapatkah kalian membedakan waktu yang diperlukan dari masing-masing gambar tersebut? Oke, good job. Tepat sekali. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang laju reaksi, maka kita harus mengetahui pengertian laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk tiap satuan waktu. Laju reaksi kimia diartikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Untuk rumus umum laju reaksi, ialah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana V adalah laju reaksi, K adalah konstanta laju reaksi, M adalah order reaksi A, dan N adalah order reaksi B. Nah, setelah kita mengetahui pengertian laju reaksi dan rumus umum laju reaksi, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep laju reaksi. Di sini terdapat reaktan yang berubah menjadi produk. Pada awal reaksi, reaktan ada dalam keadaan maksimum, sedangkan produk ada dalam keadaan minimal. Setelah reaksi berlangsung, maka produk akan mulai terbentuk. Semakin lama produk, maka akan semakin banyak terbentuk, sedangkan reaktan semakin lama semakin berkurang. Laju reaksi tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa konsentrasi reaktan semakin berkurang, sehingga laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi R setiap satuan waktu, di mana dapat kita rumuskan sebagai V sama dengan min delta konsentrasi R per delta T, di mana delta konsentrasi R adalah perubahan konsentrasi reaktan, delta T adalah perubahan waktu, dan tanda min artinya berkurang. Dari gambar ini kita juga dapat melihat bahwa produk semakin bertambah, sehingga reaksinya adalah bertambahnya konsentrasi P setiap satuan waktu, dan dapat kita rumuskan sebagai V sama dengan plus delta konsentrasi P per delta T, di mana delta konsentrasi P adalah perubahan konsentrasi produk, delta T adalah perubahan waktu, dan tanda plus artinya bertambah. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, benar sekali. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, konsentrasi, temperatur, luas permukaan, dan katalis. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama tadi ada konsentrasi. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi bereaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Selanjutnya yaitu temperatur. Setiap partikel selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar.
Dengan menaikkan suhu, maka hal ini akan memperbesar energi potensial sehingga ketika pertumbukan akan menghasilkan reaksi. Faktor yang ketiga ialah luas permukaan. Salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat pereaksi harus bercampur atau bersentuhan. Pada campuran pereaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran. Bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan bidang sentuh. Dengan memperbesar luas bidang sentuh, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Agar lebih jelas, mari kita lakukan percobaan laju reaksi tentang katalisator. Untuk memperjelas materi yang telah kita bahas tadi, maka kita akan coba melakukan praktikum sederhana. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mempelajari katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan H2O2 ke dalam 2 tabung reaksi. Nah, setelah kita menambahkan H2O2, langkah selanjutnya kita tambahkan MnO2 ke dalam salah satu tabung reaksi. Di sini saya akan menambahkan MnO2 ke dalam tabung reaksi pertama. Nah, setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah menekan tombol agar kita dapat mengetahui reaksi yang terjadi. Silakan perhatikan reaksi yang terjadi dengan penambahan MnO2 atau tanpa penambahan MnO2 tadi. Nah, dari percobaan ini, reaksi manakah yang lebih cepat dengan penambahan katalis atau tanpa penambahan katalis? Ya, benar sekali. Reaksi yang lebih cepat adalah reaksi dengan penambahan larutan MnO2 sebagai katalis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan dengan percobaan sederhana ini kita dapat lebih memahami materi laju reaksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.